Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal bongkar gimana caranya sesuatu yang sering kita anggap sampah ternyata nyimpan potensi energi yang luar biasa. Siap-siap ya, kita akan lihat gimana limbah bisa berubah jadi harta karun. Yuk kita mulai! Coba nih lihat ini. Buat sebagian besar dari kita, ini pemandangan yang biasa banget di dapur kan? Apalagi habis minum es kelapa. Ya, patok kelapa kosong. Tapi pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya kita lihat di sini? Ya, bener banget. Biasanya, nasib benda ini ya langsung berakhir di tempat sampah. Cuma dianggap limbah dapur yang nggak ada gunanya lagi, sesuatu yang pokoknya harus dibuang. Nah, disinilah ceritanya jadi seru. Gimana kalau saya bilang, batok yang dianggap sampah ini sebenarnya adalah sumber energi yang dahsyat. Cukup kuat buat masak, bahkan buat gerakin mesin. Dan ini bukan sulap, ini murni sains. Jadi, apa dong rahasianya? Kuncinya itu simpel banget. Cuma ada di dua hal, karbon dan panas. Yuk kita bedah gimana dua hal ini bisa mengubah sampah jadi bahan bakar. Jadi gini, batok kelapa itu mirip banget sama batu bara. Isinya karbon semua. Kandungan karbonnya itu tinggi banget. Nah, karbon inilah yang sebenarnya nyimpen energi potensial, yang tinggal nunggu dilepaskan aja dalam bentuk panas. Dan cara buat ngelepasin energi itu namanya adalah proses pirolisis. Kedengarannya mungkin agak rumit ya, tapi konsepnya sederhana kok. Intinya, kita manasin sesuatu di suhu yang super tinggi, tapi di dalam wadah tertutup yang oksigennya dikit banget. Gini nih langkah-langkahnya. Pertama, batok kelapanya dipanasin di dalam wadah tertutup. Kedua, oksigennya dibatasi. Nah, ini bagian paling penting, supaya batoknya nggak kebakar sampai jadi abu. Justru, yang terjadi adalah transformasi. Semua elemen lain menguap, dan yang tersisa cuma karbon murni. Jadilah dia, arang. Kerennya lagi, arang itu baru permulaan. Dari satu batok kelapa aja, kita bisa bikin macam-macam jenis bahan bakar loh. Masing-masing punya fungsi uniknya sendiri. Penasaran kan? Yuk kita lihat lebih jauh. Arang dari batok kelapa ini bukan arang sembarangan. Panasnya itu jauh lebih tinggi dan stabil. Nyalanya juga lebih awet. Dan yang paling penting nih, asapnya jauh lebih sedikit. Inilah kenapa arang batok kelapa jadi favorit banget buat barbeque dan bahkan jadi komoditas ekspor yang laku keras. Nah, arang tadi bisa diolah lagi jadi briket. Kalau arang itu bentuk mentahnya, briket ini ibarat versi canggihnya. Arangnya dihancurkan, terus dipadatkan jadi bentuk yang seragam kayak kubus atau silinder. Ini bikin nyimpan dan bawanya jadi gampang, dan panas yang dihasilin juga jadi lebih konsisten dan tahan lama. Cocok banget buat industri kecil. Eits, tunggu dulu. Kita udah ngomongin bahan bakar padat ya, kayak arang sama briket. Tapi ternyata ceritanya nggak berhenti di situ. Bukan cuma satu atau dua jenis bahan bakar, tapi setidaknya ada 3 bentuk energi berbeda yang bisa kita dapatkan. Nah, ini dia puncaknya. Dengan proses pirolisis suhu tinggi, dari satu bahan limbah, yaitu batok kelapa, kita bisa dapat 3 jenis energi sekaligus. Kita dapat arang yang padat, terus kita dapat gas yang bisa dibakar namanya syngas, ini bisa buat pembangkit listrik. Dan bahkan, kita juga dapat bahan bakar cair, yaitu bio-oil, yang bisa jadi pengganti solar. Luar biasa kan? Satu limbah jadi 3 sumber energi. Ini semua membawa kita ke sebuah ide yang jauh lebih besar. Kisah batok kelapa ini bukan lagi cuma soal kelapa, tapi ini tentang cara kita memandang limbah secara keseluruhan. Limbah itu, pada dasarnya adalah energi yang belum kita bangunkan. Coba deh kita pikirin pohon kelapa. Itu contoh sempurna dari sistem tanpa limbah atau zero waste. Batoknya jadi energi, sabutnya bisa jadi tali dan media tanam. Daun keringnya jadi kompos. Nggak ada satupun bagiannya yang benar-benar sia-sia kalau kita tahu cara memanfaatkannya. Dan ada kutipan yang pas banget buat ini. Waktu kita bilang sesuatu itu sampah atau nggak berguna, mungkin itu cuma karena kita belum benar-benar ngerti potensinya aja. Dan prinsip ini berlaku buat semuanya loh. Sampah plastik bisa didaur ulang jadi produk baru. Sisa makanan dari dapur kita bisa jadi kompos yang subur. Potongan kayu sisa bisa jadi bahan bakar biomasa. Kuncinya cuma satu, cara kita melihatnya. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan ini. Setelah kita lihat gimana batok kelapa bisa menyalakan api, apakah sampah itu benar-benar sesuatu untuk dibuang? Atau jangan-jangan itu adalah sumber daya yang cuma menunggu untuk kita temukan? Jawabannya ada di tangan kita semua.